Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan cara pembuatan gambar rangkaian atau bisa disebut gambar assembly drawing. Yang mana komponen ini disebut yaitu belt drive assembly. Dikatakan gambar assembly karena terdiri dari beberapa komponen gambar. Yang pertama adalah puli, base, gear, ada housing, ada shaft atau poros, ada bushing, lalu ada nut. Oke. Nanti akan kita demonstrasikan secara satu-satu. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini saya akan mendemonstrasikan pembuatan shaft. Seperti apa cara pembuatan shaft? Kita simak video berikut dan kalian ikuti dengan baik. Yang pertama kita lakukan yaitu adalah menekan tombol new. Kita pilih metric, lalu seandainya end use seperti ini, kita klik panahnya metris, lalu pilih standar milimeter, kita double klik. Lalu kita pilih start 2D sketch-nya di XY plane. Di XY plane. Nah, untuk bisa kita ketahui berapa dimensi-dimensi pada gambar shaft, itu kita buka dulu gambar kerjanya di sini. Nah, gambar kerja shaft inilah ya. Ini gambar utuh dari belt drive assembly. Untuk shaft itu terletak di nomor 2 yang ditunjukkan di nomor ini ya, nomor 2. Nanti kita buat separuh saja, separuh lingkaran. Nanti kita revolve rencananya. M24 berarti 24 diameternya. Lalu yang besar ini 28, yang ini 24 untuk ulir. Lalu yang atas 35 dan untuk panjangnya 18 kiri kanan, terus selanjutnya 50, ini 46. Ada berbeda di sini 100 yang ini ya. Baik, kita coba gunakan. Nah, setelah kita melihat gambar kerja, kita lakukan penggambaran menyerupai bentuk dulu. Supaya nanti ketika pemberian constraint maupun dimension lebih mudah. Bentuknya kita gambar dulu menyerupai ya, menyerupai seperti ini. Nah, jangan lupa ditutup garisnya. Nah, setelah itu langkah kedua pemberian centerline pada sumbu karena nanti kita revolve. Kita revolve dan nanti kita pemberian sumbu di sini. Kita klik satu kali garis pada bagian bawah ini, lalu kita tekan centerline pada format. Sehingga terbentuklah centerline garis sumbu pada garis 2 dimensi berikut ya. Lalu setelah itu kita pemberian constraint. Constraint yang tadi panjangnya sama ini dan ini ya. Maka kita beri constraint equal di bagian ini. 1, 2, diameter yang identik. 1, 2. Oh, sudah ada ternyata. Yang ini diameter yang identik. Oh, bukan yang itu, yang bawah. Equal 1, 2. Oh, sudah ternyata ya. Jadi kalau ada tanda seperti itu berarti sudah. Kalau kita bisa melihat constraint-nya apa saja, kita tinggal tekan yang paling bawah ini, head all constraint. Bisa kita nyalakan, bisa kita head. Posisi seperti ini kita nyalakan. Kalau kita tekan kembali maka dia akan sembunyi. Nah, oke, seperti ini. Setelah itu kita lakukan pengukuran dimension. Dimension yang ini diameternya adalah 24. Oke, jadi besar ya. Yang ini 28. Kita tekan pada keyboard saja langsung.
Yang ini pasti juga akan menyesuaikan 24 karena kita sudah tekan equal tadi. Seandainya ketika kita klik garis tadi ketemu dengan posisi seperti ini, biarkan aja eject karena dia menunjukkan dimensinya sudah terconstrain dengan sketch yang pertama tadi. Jadi tinggal disetujui atau cancel sama saja. Kalau disetujui eject, maka keluarnya akan tanda kurung. Oke, kita cek lagi yang ini. Yang ini ya, kita cek lagi. Nah, oke, ternyata sama yang ini, sorry. Kita cek yang ini. Nah, ini ada 28. Sama ya. Lalu sekarang panjang. Yang ini panjangnya adalah 18. Maka di sini akan menyesuaikan juga panjang 18. Kalau di sini 50, yang ini 46, yang ini 100. Berikut sudah tergambar komponen dari 2D sketch shaft atau poros. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan finish sketch. Ketika melakukan finish sketch, maka perintah selanjutnya yaitu membuat 3D modelnya. 3D model yang seperti apa yang diinginkan ketika membuat shaft seperti gambar ini, maka yang kita lakukan adalah 3D model di ribbon ball grid, yaitu revolve. Ketika kita tekan revolve, maka otomatis dia akan membentuk sebuah melingkar ya, melingkar, sketch melingkar. Jadinya seperti ini. Jadi sketch yang tadi kita buat melingkar. Ya, 360 derajat, ribbonnya seperti ini, tertampil di dialog properties. Ya, kita tekan OK saja karena tidak ada perubahan. Lalu selanjutnya kita melakukan pemberian ini, pembuatan alur slot untuk pasak. Kita buat alur pasak di sini dan di sini. Di diameter, oh ini ada keliru ya, ada keliru, ini belum saya tentukan diameternya. Maka di inventor kita tidak perlu ragu ketika ada keliru, kita tidak perlu hapus dan gambar lagi. Kita perlu saja edit sketch saja di sini. Kita tekan plus, lalu kita klik kanan di sketch 1, kita edit sketch. Di edit sketch yang mana? Yang ini, edit sketch. Nah, ini kan tadi belum saya ukur ya, sehingga terlampau tinggi sekali. Di sini digambar kerja, nanti kalian bisa baca gambarnya. Ini ada 35. Di sini 35. Nah, tertanam 40 ya. 35. Nah, seperti ini sudah selesai. Jika sudah evaluasi terubah, maka tinggal kita tekan finish sketch, maka otomatis akan terubah sendiri. Itulah hebatnya software parametric design. Kita tidak perlu menghapus kembali, mengedit kembali. Kita hanya perlu edit ulang saja dari proses yang sudah digunakan tadi. Oke, selanjutnya kita lakukan yang namanya pembuatan alur pasak. Nah, langkah selanjutnya yaitu menggunakan plane. Karena posisinya berada di ujung, berada di pojok atas bidang lingkar ini, maka kita gunakan plane. Kita arahkan originnya terlebih dahulu. Originnya kita pilih XZ, kita arahkan plane. Plane yang kita pilih adalah tangent to surface and parallel to plane. Kita pilih yang ini. Nah, kita arahkan ke bidangnya. Maka otomatis plane akan berada di atas bidang ini. Tidak menutup kemungkinan juga yang sebelah sama karena diameternya sama. Nah, setelah kita buat plane di sini, lalu kita lakukan yang namanya grid sketch. Grid sketch kita gambar, nah, pandangannya agak terbalik. Nah, kita buat seperti ini. Kita grid sketch. Kita gambar dengan menggunakan slot. Wah, saya menggunakan slotnya yang overall ya, bukan slot center to center. Nah, kita buat slot overall karena pengukurannya dari atasnya langsung. Dari sini kita klik satu kali,
kita pilih panjangnya di slot itu kan 40, maka kita tekan enter, lalu kita buat radius dari slotnya ini, radius dari pasak yaitu 8. Oke, selesai. Kita ulangi langkah sebelumnya di bagian yang sama, 40 juga. Lalu kita tarik di sini 8. Oke. Selanjutnya kita ukur dulu karena ada perbedaan jarak ya. Di sini dan di sebelahnya. Kalau di sini kita coba ukur, di sini adalah 4 mili jaraknya. Lalu yang di sebelah sini ini adalah 3 dari ujung ya. Dari ujung. Ini adalah 3. Oke, pembuatan sketch 2 dimensi alur pasak sudah jadi. Selanjutnya kita finish sketch. Lalu kita lakukan proses 3D modelnya menggunakan apa? Tinggal kita extrude ya. Extrude-nya kita tekan di 3D model, kita pilih bagian ini, kita pilih bagian ini. Nah ya. Nah, kita pilih bagian ini. Namun posisinya bukan join, tapi diposisikan cut, memotong ke bawah. Potongan ke bawahnya sedalam tebal 4 mili. Jadi seperti ini, tinggal kita tekan OK saja. Oke. Ya, secara belum sempurna, poros sudah hampir jadi. Tinggal beberapa komponen lagi yang hendak kita buat. Ada atribut-atribut dari poros yang belum ya. Selanjutnya kita hilangkan work plane-nya ini menggunakan visibility, klik kanan pada pojok work plane, klik kanan, kita centang, checklistnya dihilangkan. Kita ulangi, diklik ini, nah ada lingkaran kecil atau di daerah sinilah di pojok, di garisnya ya, di garis kotaknya yang kotak ini kita klik kanan, kita centang visibility-nya, kita unchecklist, maka work plane akan hilang. Setelah hilang, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah pemberian chamfer. Sebelum chamfer, kita buat treat dulu ya, yaitu pembuatan ulir. Pembuatan ulir berada di bidang ini dan di bidang ini. Jadi kita klik treat, lalu kita pilih bidangnya. Face-nya, bidangnya di mana ini? Ada 2 ya, 2. Lalu kita lihat tipe ulirnya tadi digambar adalah M24 dengan kisarnya 2. Jadi yang perlu kita lakukan, kita pelajari di sini, M itu artinya metris, 24 dengan kisar 2, diameter 24. Jadi di sini kita pilih bukan ANSI tapi isometris. Jadi standar ISO dengan size-nya benar 24, namun kisarnya di sini kita buat 2 sesuai dengan gambar kerja. Biarkan kelasnya 6G dan right hand untuk ulir kanan. Setelah itu kita tinggal tekan OK. Maka 2 ulir kiri kanan sudah terbentuk lewat fitur treat di menu modify pada ribbon bar. Lalu langkah selanjutnya yaitu pembuatan chamfer. Pembuatan chamfer yang selanjutnya yaitu chamfer yang ini dulu, bagian ini, pojok ini, dan ini adalah 2x45, berarti kita gunakan menu modify chamfer. Kita klik chamfer, karena ada angle-nya 45 derajat, maka kita pilih yang nomor 2 disertai distance and angle ya, jarak dan derajat. Di sini 2 dan 45 sudah, kita klik saja bidangnya. Kita klik, maka bukan yang ini. Sorry, kita ulangi kembali bidang yang ini ya. Kita klik bidangnya, maka kita yang kedua kita klik edge-nya. Edge-nya ya. Nah, setelah itu apply. Terus kita putar kembali komponennya di nomor 2 yang ini. Yang di baliknya kita tekan edge, kita tekan face-nya yang ini, lalu kita tekan edge.
Jadi 2 kali, first dulu baru edge. Oke. Lalu setelahnya kita tekan apply. Lalu kita beri chamfer lagi di sini kan ya, 2 mili. Nah, tanpa 45 derajat berarti kita pilih yang distance saja yang nomor 1. Tinggal kita tekan edge-nya saja, maka sudah bisa terbaca. Bahkan di sini juga bisa tanpa perlu dibalik ya. Oke, selanjutnya itu oke atau apply. Hampir jadi komponen poros. Langkah selanjutnya setelah itu pemberian material, karena ini materialnya masih berupa generic atau default. Defaultnya masih standar, belum ada jenis material. Untuk bisa melihat jenis material, kita arahkan poros adalah nomor 2 yang ditunjuk pada gambar. Nomor 2 berarti di item nomor 2 namanya shaft. Di sini tertulis NCM, yaitu steel carbon. M itu machined. Oke, kita beri material dengan cara tekan di sebelah sini, material. Kita pilih steel carbon. Kita masukkan keyboard Ctrl S untuk memudahkan mencari. Nah, ini steel carbon karena urut abjad. Terus kita pilih tampilannya menggunakan machined 03. Kita tekan di keyboard huruf M, machined 03. Nah, yang ini ya. Nah, sudah jadi. Jadi bentuk poros sudah jadi. Jadi inilah bentuk poros yang akan nanti menjadi bagian dari belt drive assembly. Oke. Untuk komponen poros sudah jadi. Selanjutnya kita lakukan save. Karena kalau kita tidak save, gambar ini tidak akan tersimpan. Kita lakukan save. Kita jadikan satu folder. Di sini kita namai adalah shaft 02. Kita save. Nah, indikator apabila gambar ini sudah tersave, gambar namanya bukan menjadi part lagi, tapi sesuai nama yang kita inputkan tadi. Oke, sekian dari apa yang saya sampaikan terkait untuk video selanjutnya, yaitu pembuatan bearing bus. Oke, kalian ikuti dan kalian simak baik-baik ya. Selamat beraktivitas dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.